Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan perkuliahan kita untuk pertemuan yang ketiga ya. Kita lakukan secara online. Akan kita bahas subsistem yang kedua, yaitu subsistem usaha tani atau terkait dengan produksi pertanian. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Itu terkait dengan yang pertama adalah terkait dengan produksi pertanian. Jadi kita lebih awal akan kita bahas produksi apa itu sendiri ya, produksi apa namanya, definisi dan segala macamnya. Yang kedua adalah kita bicara fungsi produksinya. Yang ketiga kita bahas manajemen produksi. Ini saya sedikit mengulang teori mikroekonomi ya. Kalau produksi itu merupakan kegiatan untuk mengubah input menjadi output ya. Kegiatan ini dapat digambarkan secara matematis, kemudian yang kita biasa sebut dengan fungsi produksi. Sehingga kita boleh katakan kalau fungsi produksi merupakan hubungan teknis secara matematis antara input dengan output, antara faktor produksi dengan produk yang diproduksi. Itu jadi definisinya apa nanti ini tekanannya. Nah, contoh fungsi produksi kalau di mikroekonomi biasanya nanti bisa digambarkan dari Q sama dengan F. Ini merupakan fungsi dari capital labor, yaitu teknologi, etc. Ini lain-lainnya ya. Nanti bergantung memproduksi apa. Nah, keterangannya Q adalah output, K adalah capital atau modal, L adalah labor atau tenaga kerja, T adalah teknologi. Etc. ini lain-lainnya adalah banyak, bisa jadi input-input yang lain seperti bibit, pupuk, dan segala macam. Nah, fungsi produksi bisa dilihat baik itu secara jangka pendek maupun jangka panjang. Fungsi produksi jangka pendek adalah fungsi produksi di mana produsen memiliki input berupa input variabel dan input tetap. Sedangkan kalau jangka panjang, semua input yang digunakan merupakan input variabel. Apa itu input variabel? Yaitu input yang dapat berubah-ubah seiring output yang diproduksi. Ya, ini dari kata able to variation, itu variable. Sedangkan input tetap adalah berapapun produksi yang dihasilkan, penggunaan input ini akan cenderung tetap. Contohnya adalah misalnya tanah, bangunan ya. Sehingga untuk input tetap ini biasanya yang diperhitungkan adalah depresiasinya. Tapi kalau kepemilikan tanah ini kadang tidak mengalami depresiasi, nilai bahkan malah meningkat apresiasi. Itu. Sedangkan input variabel salah satunya tadi tenaga kerja atau penggunaan input bahan baku dan segala macam. Nah, berikutnya kita bahas apa itu fungsi produksi agribisnis. Nah, fungsi produksi agribisnis ini dapat diartikan sebagai suatu sistem atau seperangkat prosedur dan kegiatan yang terjadi dalam penciptaan produk agribisnis. Produk agribisnis itu bisa meliputi usaha pertanian ya, perikanan, peternakan, kehutanan, dan hasil olahan produk-produk tersebut. Ya, bisa jadi perkebunan juga. Sehingga nanti apa itu fungsi produksi agribisnis? Kita bisa katakan merupakan hubungan teknis antara input yaitu faktor produksi dengan output yang berupa produk agribisnis. Ini definisi dari fungsi produksi agribisnis. Nah, kalau kita turunkan dari persamaan yang di atas ya, kita bisa turunkan misalnya ini masih kurang ini ya, I ya, harusnya nanti I sama dengan fungsi dari capital, labor, teknologi, I nya itu adalah input lain ya, etc. ini ya. Jadi ini definisinya di sini ya, pengertian atau keterangannya ada di sini. Kalau itu adalah output berupa produk pertanian dalam arti luas, capital adalah modal atau capital ya, bisa berupa tanah misalnya kalau untuk pertanian sawah atau kebun, terus ada kandang, investasi awal dan lain-lain. Itu labor tenaga kerja, I-nya itu input lain ya, itu itu input lain bisa bibit, pupuk, peralatan dan lain-lain. Ada T-nya teknologi. Nah, berikutnya kita bahas manajemen produksi agribisnis. Mudahnya untuk memahami manajemen
produksi agribisnis, kita bisa pisahkan antara kata manajemen dengan produksi. Perlu kita ingat, fungsi manajemen biasanya terkait dengan planning, organizing, actuating, controlling, segala macam ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia ini mulai dari sini nih, kita sebagai katakan nanti kalau manajemen itu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian hingga evaluasi proses produksi. Nah, nanti apa itu manajemen agribisnis, nanti kita dapat definisikan sebagai perangkat keputusan untuk mendukung proses produksi agribisnis ya. Nah, ini manajemen produksi agribisnis ini salah satu dari bagian dari manajemen agribisnis. Nah, mulai dari mana saja? Mulai dari keputusan perencanaan, organisasi, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian hingga evaluasi proses produksi. Manajemen produksi memiliki dampak menyeluruh dan terkait dengan berbagai fungsi seperti fungsi personalia, keuangan, penelitian, pengembangan, pengadaan, penyimpanan, dan lain-lain. Sedangkan manajemen produksi ini menyangkut keputusan lokasi, skala usaha atau ukuran ya, letak fasilitas, pembelian, persediaan, penjadwalan, serta mutu produk. Akan menjadi peran khusus dari para manajer produksi. Manajemen produksi pertanian ini setidaknya usaha pertanian itu berupa produksi primer ya, sifatnya sangat variatif, beragam, tergantung dari jenis komoditas yang akan diusahakan. Nah, ini manajemen produksi pertanian ini mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian input dan sarana, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian. Kalau kita lihat lingkupnya adalah seperti ini ya. Pada dasarnya ruang lingkup manajemen produksi pertanian ini merupakan dasarnya adalah lingkup manajemen itu sendiri. Dari apa saja? Nah, nanti ruang lingkup manajemen produksi pertanian ini bisa dilihat dari pertama perencanaan produksi pertanian, pengorganisasian input dan semprotan, kegiatan produksi pertanian, pengawasan pengembangan produksi pertanian sampai ke evaluasi produksi pertanian. Jadi kita split ya, pengawasan sendiri, pengendalian produksi pertanian di setelah evaluasi produksi pertanian. Nah, ini setidaknya seperti ini nih untuk perencanaan produksi pertanian. Yang pertama perlu dilakukan adalah pemilihan komoditas, yang kedua adalah pemilihan lokasi, yang ketiga adalah skala usaha pertanian, setelah itu baru perencanaan proses produksinya seperti apa. Nah, di pemilihan komoditas sendiri ini kita harus benar-benar jeli melihat potensi dari komunitas apa yang sedang memiliki pasar yang bagus, yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Tetapi dalam pemilihan komoditas ini tetap harus memperhatikan aspek pemasaran dan daerah atau lokasi untuk memproduksi ya. Nah, dari komoditas yang telah dipilih tadi kemudian tentukan jenisnya ya. Ini jenis ini salah satunya bisa dilihat dari varietasnya. Ini harus disesuaikan dengan lokasi, dengan topografi, dengan kondisi daerah yang digunakan untuk berproduksi, tidak bisa asal sembarangan. Yang kedua, pemilihan lokasi. Nah, pemilihan lokasi ini juga penting ya, terutama bagi perusahaan agribisnis dengan usaha skala usaha menengah sampai ke atas ya. Kalau usahanya kecil relatif tidak begitu sulit, biasanya bisa dilakukan di domisili masing-masing. Sedangkan kalau untuk skala usaha yang menengah sampai ke atas ini harus dipertimbangkan lokasinya seperti apa. Nah, pertimbangan untuk memilih lokasi ini dapat dilihat dari yang pertama ketersediaan tenaga kerjanya seperti apa, ketersediaan sarana dan prasarana fisik, ketersediaan pemasaran, dan insentif wilayah. Nah, alat komunikasi, teknologi, dan transportasi juga ini penting dan mempengaruhi pemilihan lokasi. Alat komunikasi sekarang bisa menjembatani ya, dalam artian menjembatani pemasaran antara daerah produksi dengan pasarnya. Teknologi packaging atau pengemasan, teknologi produksi yang jauh lebih baik ini juga sekarang mengurangi resiko rusaknya produk pertanian ya. Dan transportasi ini juga penting, terutama untuk memilih lokasi atau wilayah produksi, apakah mendekati pemasaran ataukah mendekati tenaga kerja,
syukur-syukur sebenarnya antara pemasaran tenaga kerja dan input ini sudah saling terkait ya, atau jaraknya tidak begitu jauh sehingga biaya transportasinya rendah ya. Sedangkan insentif wilayah ini terkait dengan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah baik ke pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya, bisa berupa insentif pajak, subsidi, atau pemberian insentif yang lain ya, kemudahan perizinan, terus pemberian lokasi yang sifatnya mudah. Nah, ini menjadi salah satu pertimbangan terutama untuk menentukan investasi. Nah, di sini insentif wilayah ini merupakan faktor pendukung suatu daerah agar daerah itu bisa menarik bagi investor ya. Maka ini pemerintah baik itu pusat maupun daerah sebisa mungkin harus membuat insentif wilayah. Yang ketiga adalah skala usaha pertanian. Dari ini tahapan perencanaan proses yang pertanian yang ketiga yaitu skala usaha pertanian. Nah, ini dilakukan ini mengingat ketersediaan input dan pasar. Jadi kalau inputnya banyak, pasarnya besar, modalnya juga besar, maka skala usahanya bisa besar. Ketika modalnya besar, skala usahanya besar, tetapi pasarnya terbatas, ini tidak memungkinkan juga untuk membuat skala usahanya besar. Ya, tetapi skala usahanya semakin besar, ini akan menciptakan skala ekonomi lebih tinggi, sehingga nanti produknya lebih efisien, harganya akan jauh lebih murah. Dan yang tahapan yang keempat dari perencanaan produksi pertanian yaitu perencanaan proses produksi itu sendiri. Nah, ini dilakukan setelah tiga tahapan sebelumnya atau kita sebut dengan perencanaan ini sudah dilakukan. Nah, baru setelah itu dibuat rencana kebutuhan input dan perlengkapan produksi yang dibuat ya. Ini harus penuhi dulu, kemudian komoditasnya apa, lokasinya bagaimana, dan sekolah usaha pertaniannya seperti apa, baru rencana kebutuhan input dan perlengkapan produksi dibuat. Nah, ini perencanaan proses produksi pertanian setidaknya ini yang pertama ya, setelah tiga tahapan tadi sudah dilakukan, maka mulai merencanakan proses produksi ya, mau apa saja. Dan dalam membuka usaha baru maka diperlukan pengadaan fasilitas, bangunan, peralatan produksi. Ini beberapa fasilitas yang harus dipenuhi. Setelah perencanaan pengadaan fasilitas selesai ya, maka dilanjutkan dengan perencanaan proses produksinya itu sendiri. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan proses produksi adalah biaya produksi, penjadwalan proses, pola produksi, dan sumber-sumber input dan sistem pengadaannya. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini nih, sebenarnya proses perencanaan proses produksi pertanian. Mulai dari perencanaan biaya produksi pertanian, berikutnya penentuan penjadwalan proses produksi, perencanaan pola produksi, dan yang terakhir adalah perencanaan dan sistem pengadaan input dan sarana produksi pertanian. Nah, langkah tahap ini bagian kedua dari manajemen produksi pertanian adalah organizing. Ini organizing apa sih yang mau diorganisasikan atau diatur sedemikian rupa, yaitu input-input dan sarana produksi pertanian. Pengorganisasian terkait dengan input dan sarana produksi pertanian ini berguna sekali bagi pencapaian efisiensi usaha dan waktu. Jadi efisiensi baik itu terkait dengan biaya maupun waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi. Nah, pengorganisasian ini menyangkut bagaimana mengalokasikan input dan fasilitas yang akan digunakan dalam proses produksi, sehingga proses produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pencapaian efektivitas dalam pengorganisasian ini menekankan pada penempatan fasilitas dan input secara tepat dalam suatu rangkaian proses produksi, baik dari segi jumlah maupun mutu dan kapasitasnya. Pencapaian efisiensi dalam pengorganisasian input dan fasilitas produksi ini mengarah kepada optimasi penggunaan. Ya, jadi kita punya sumber daya berapa, optimumnya berapa yang harus digunakan.
Harapannya adalah dapat dihasilkan output maksimum dengan biaya tetap atau biaya minimum dengan output tetap. Jadi ini istilahnya bisa maksimisasi output atau minimisasi biaya. Pencapaian efektivitas dan efisiensi dalam pengorganisan input dan standar produksi merupakan salah satu komponen yang menentukan tingkat produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Nah, ini kegiatan manajemen produksi yang ketiga, yaitu kegiatan produksi itu sendiri ya, atau aktualisasi atau pelaksanaan kegiatan produksi pertanian itu sendiri. Pelaksanaan kegiatan produksi pertanian merupakan tadi saya bilang merupakan transformasi atau aktivitas proses merubah input menjadi output. Kalau di sini bahasanya proses transformasi masukan input menjadi suatu keluaran atau output. Kegiatan produksi dalam melaksanakan rencana produksi yang telah dibuat yang merupakan kegiatan yang punya masa yang cukup lama, serta terkait dengan bagaimana mengawal proses produksi berdasarkan input tadi, baik yang langsung maupun yang tidak langsung untuk menghasilkan produk. Ini kita kembalikan ke slide yang bagian awal ya. Proses produksi dalam agribisnis menjadi suatu kegiatan yang sangat menentukan keberhasilan usaha dan merupakan penyedot biaya paling besar ini. Ini yang paling banyak kalau untuk untuk memproduksi sawah. Misalnya kita punya usaha tanam padi ya, untuk 1 hektarnya bisa sampai 30 juta pengeluarannya. Kalau kita hanya jadi ini saja ya, jadi tuan tanah saja atau majikan petani majikan ya, semuanya dikerjakan orang lain, kita hanya ngatur saja, itu biaya sekitar 30 juta. Ini berdasarkan pengalaman beberapa petani ya. Dan berikutnya, kegiatan produksi tersebut harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Harapannya harganya juga bisa turun ya, atau bisa jauh lebih murah. Tapi biasanya mereka ketika harganya tinggi, ya harapannya si harganya tetap tinggi dari sisi petani ya, sehingga nanti mereka dapat keuntungan yang jauh lebih besar. Efektivitas kegiatan produksi dapat dilihat dari alokasi sumber daya yang benar, perencanaan proses produksi yang tepat, serta pelaksanaan yang tepat pula. Kegiatan manajemen produksi pertanian yang keempat ya, pengawasan. Nah, pengawasan ini meliputi pengawasan dari proses anggaran, proses produksi, penggunaan input, jadwal kerja, ya, dan lain-lain yang merupakan upaya untuk memperoleh hasil maksimal dari usaha produksi, termasuk perencanaan dari sisi pasar yang ditargetkan, ya, lokasi yang akan dipilih. Ya. Ini juga merupakan lingkup kegiatan pengawasan produksi pertanian. Pengawasan dilakukan agar semua rencana ini diharapkan dapat berjalan sesuai ya. Dan tenaga kerja melakukan apa yang telah ditugaskan sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Harapannya seperti itu. Nah, evaluasi produksi pertanian ini dilakukannya secara berkala ya. Ini setelah pengawasan kita evaluasi dan sifatnya berkala, mulai dari saat perencanaan sampai akhir usaha tersebut berlangsung. Jadi ini sifatnya simultan ya. Hasil dari evaluasi ini biasanya nanti digunakan sebagai pengendalian ya. Jadi kalau ada penyimpangan maka perlu dikendalikan. Tetapi kalau evaluasi total pada akhir periode biasanya nanti ini jadi bahan perencanaan berikutnya. Ya, berbeda jika evaluasi yang dilakukan secara berkala dalam masa proses kegiatan, itu namanya nanti feedbacknya adalah pengendalian ya, feedbacknya adalah pengendalian. Tetapi kalau dilakukan di akhir periode setelah semuanya berjalan, nanti feedbacknya adalah digunakan untuk proses perencanaan berikutnya. Nah, yang terakhir adalah pengendalian produksi pertanian. Ini tadi yang sudah saya katakan, ini dilakukan setelah proses evaluasi ya. Nah, pengendalian dalam usaha produksi pertanian ini juga fungsinya agar menjamin proses produksi berjalan pada rel yang telah direncanakan. Dalam usaha tani misalnya,
Pengendalian ini dapat dilakukan pada masalah kelebihan penggunaan tenaga kerja, kelebihan penggunaan air, kelebihan biaya pada suatu tahap proses produksi, dan lain-lain. Kalau di metode analisis nanti saudara semua bisa gunakan analisis efisiensi nanti terkait dengan frontier analysis biasanya, atau pakai data development analysis. Ini tujuannya kita bisa melihat tadi ya, terutama perhitungan-perhitungan sederhana terkait dengan optimasi, ini juga bisa kita lakukan. Ini kuliah yang bisa saya sampaikan. Nanti silahkan, ini ada umpan balik ya, kalian kerjakan. Ada 2 soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan produksi, fungsi produksi, dan manajemen produksi agribisnis ya. Jadi silakan dijawab. Ini pertanyaan sederhana. Tapi pertanyaan yang kedua, misalnya ini ya, Anda telah menentukan usaha agribisnis berupa pertanian buah naga, maka jelaskanlah tahapan-tahapan manajemen produksi pertanian buah naga yang akan Anda jalankan. Berarti nanti Anda harus membuat deskripsi perencanaannya seperti apa, lokasinya di mana, varietasnya apa ya, sampai ke pengendalian ya. Silahkan dikerjakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.